Kita membaca bersama-sama Ibrani pasal 1 dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita sekali lagi membaca Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Semua setelah mendapatkan buka suara membaca bersama-sama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjanjikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan kami bersyukur kepada-Mu. Engkau adalah Tuhan yang kekal. Engkau juga Tuhan yang inkarnasi. Engkau adalah Tuhan yang berbicara. Dan Engkau adalah Tuhan yang mengirim Roh Kudus untuk memberikan kesadaran kepada kami, untuk mengerti apa yang Tuhan bicara, baik di dalam sejarah maupun di dalam diri Kristus, atau bicara melalui Roh Kudus yang memberikan penjelasan firman di dalam hati kami masing-masing. Kami berterima kasih. Kami serahkan jam selanjutnya di dalam tangan Tuhan, demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Pada waktu saya makin lama makin memikirkan akan ayat-ayat yang kita baca, saya makin sadar alangkah sulitnya memakai istilah dan kalimat yang lebih sedikit untuk mengutarakan kebenaran yang lebih banyak daripada apa yang kita temukan di dalam 3 ayat ini. Saudara-saudara, di dalam 3 ayat ini kita jelas melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan juga adalah Tuhan yang berbicara. Tuhan yang hidup dan Tuhan yang berbicara adalah Tuhan yang berrelevansi dengan kita, karena Dia menciptakan kita dan Dia memberikan pengajaran kepada kita. Dia menyadarkan kita dan membawa kita menuju kepada pengertian yang melintasi keterbatasan dari waktu dan zaman. Puji Tuhan. Saudara-saudara, dari zaman ke zaman Dia berkata melalui perantaran nabi-nabi. Dan pada zaman akhir ini Dia memakai perantaran anaknya itu untuk membicarakan kabar kita, orang-orang yang sekarang menerima akan pengajaran di dalam khususnya surat Ibrani. Saudara-saudara, Allah berbicara. Pembicaraan Tuhan Allah boleh dibagi 2 tahap. Tahap pertama, tahap di dalam perjanjian lama, dan tahap kedua, tahap di dalam perjanjian baru. Tahap pertama, tahap yang panjang sekali, menjadi satu tahap persiapan. Dan tahap kedua menjadi tahap yang akan diberikan di dalam zaman akhir ini, adalah tahap yang mewujudkan apa yang dipersiapkan di dalam perjanjian lama. Dengan jelas di sini Kristus dinonjolkan sebagai sesuatu yang melebihi daripada segala nabi. Hadirnya Kristus dalam sejarah menjadi satu konklusi, menjadi satu klimaks, menjadi sesuatu yang mengkomplitkan apa yang sudah diwahyukan selama berjaman-jaman di dalam perjanjian lama untuk kita yang berada di dalam perjanjian baru. Nah, saudara-saudara, ini 2 pembagian ini jelas sekali. Apa yang dipersiapkan di dalam nabi-nabi adalah ditujukan kepada Kristus. Apa yang dihadirkan dan dinyatakan oleh Kristus kepada kita adalah wujud dan penyempurna daripada apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Saudara-saudara, Kristus di sini dikatakan dengan jelas. Di sini Kristus disebut
sebagai anaknya yang tunggal itu. Kita telah bicara tentang perkataan-perkataan Kristus dan sifat-sifat perkataan Kristus yang kualitatif berbeda dengan semua perkataan yang pernah diucapkan oleh nabi-nabi maupun oleh siapapun yang pernah hidup di dalam dunia. Kita akan memikirkan daripada dua ayat, di ayat kedua dan ketiga dengan kalimat-kalimat susunan yang luar biasa. Di sini merupakan sesuatu daftar dan sesuatu data yang paling singkat mengenai pekerjaan Kristus. Atau kita katakan bagian ini khususnya ayat kedua dan ayat ketiga merupakan satu kondensasi daripada pengertian Kristologi. Saudara-saudara, yang mengenal Kristus mengenal Allah. Yang tidak mengenal Kristus tidak mengenal Allah. Kristus berkata, yang mengenal aku dia kenal Bapa. Bapa rela menyatakan diri melalui anaknya. Maka yang ada anak, dia ada Bapa juga. Yang tidak ada anak, dia tidak ada Bapa. Yang melihat aku, melihat Allah. Yang percaya kabarku, bukan percaya kabarku, tapi percaya kepada Bapa yang mengutus aku ke sini. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat ketiga, di dalam doa antara anak yang kudus kepada Bapa yang kudus, muncul satu kalimat, oh Bapa, Engkau adalah Allah yang kekal, yang percaya kepada Engkau sebagai Allah yang esa, dan yang mengenal Engkau serta mengenal anak yang Kau utus. Itulah hidup kekal. Dan saudara-saudara, mengenal Kristus merupakan suatu hal yang penting sekali di dalam hidup orang Kristen. Jikalau kita berpuluh-puluh tahun mengikuti kebaktian tapi tidak mengenal Kristus, kita adalah orang yang paling kasihan di dalam dunia ini. A Christian without knowing Christ, he is the most miserable man in the world. Saudara-saudara, berapa banyak orang Kristen tanpa Kristus? Berapa banyak anggota gereja tanpa pengertian Kristologi, sehingga dia hidup di dalam upacara, liturgi, suasana musik, di dalam keadaan yang hanya menjadi serbungkusan kekristenan di luar saja. Tapi di dalamnya tentang siapakah Kristus, dia tak pernah mengerti dengan sungguh-sungguh. Itu sebab dia sia-sia menjadi orang Kristen. Yang disebut orang Kristen adalah mereka yang mengenal Tuhan di dalam Kristus, yang mengenal Kristus melalui Roh Kudus, yang mengerti Kristus melalui wahyu firman Tuhan di dalam seluruh kitab suci. Saudara-saudara sekalian, dan saya tadi katakan dua ayat ini merupakan kondensasi daripada pengertian Kristologi, atau diartikan mengenal Kristus. Poin-poin yang besar sudah berada di dalam kedua ayat ini. Di dalam dua ayat ini kita melihat 7 kalimat untuk mencetuskan, untuk memberikan penjelasan tentang siapakah Yesus Kristus. Mari kita menghitung bersama-sama akan 7 kalimat tentang Kristologi yang berada di sini. Saudara-saudara, sekali lagi kita membaca bersama-sama ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Semua sekarang membaca. Pertama, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Kalimat kedua, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kalimat ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Keempat, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kelima, setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa. Keenam, Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Ketujuh, di tempat yang maha tinggi. Nah saudara-saudara, ini adalah 7 kalimat tentang Kristologi. Siapakah Dia? Nah saudara-saudara, mari kita kaitkan ayat pertama dan ayat kedua dengan satu poin yang penting sekali. Kalau Allah berbicara melalui nabi, tidak cukup. Allah akhirnya berbicara melalui Kristus, baru sempurna. Maka pertanyaan poin ini adalah, siapakah Kristus? Sehingga kalimatnya harus kita dengar. Siapakah Kristus? Di dalam perkataan itu
boleh melengkapi perkataan Tuhan Allah. Saudara-saudara, mengapakah perkataan yang sama diucapkan oleh satu orang nilainya jauh berbeda dengan diucapkan oleh orang lain? Mengapakah pidato-pidato yang begitu berretorika ditolak sama sekali, tapi orang yang mengatakan hal yang sederhana setiap kalimat dimanggut-manggut oleh orang lain? Mengapa ada hal yang sama dibicarakan oleh suatu orang tidak menggubris dan meragukan, bimbang dan tidak terima sama sekali, tapi dikatakan oleh orang lain itu dicatat dengan tinta emas, dengan pena emas. Nah saudara-saudara, jadi bukan isinya saja yang mempunyai kepentingan, tetapi siapa yang mengatakan itu penting juga. Saudara-saudara, saya percaya orang di dunia yang lebih pintar dari Billy Graham banyak sekali. Tapi Tuhan justru memakai bibir mulut Billy Graham untuk membicarakan hal yang sederhana, untuk mentaklukkan otak-otak yang tidak sederhana. 100 tahun yang lalu, seorang bernama D.L. Moody, orang yang dari kecilnya sangat sederhana, studinya cuma orang biasa. Nah kalau tidak salah dia tidak selesai dia punya sekolah menengah. Lalu dia karena terlalu miskin harus bekerja di dalam satu toko sepatu, menjual sepatu. Tapi panggilan Tuhan datang kepada dia sehingga dia menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Orang yang sederhana sekali, saudara-saudara. Lalu dia mulai memanggil anak-anak kecil, kumpulkan mereka, lalu mengabarkan Injil kepada mereka. Mereka bertobat, lalu dia menggembala mereka, mendirikan sekolah minggu yang banyak sekali, ribuan orang yang datang kepada dia. D.L. Moody adalah satu mujizat. Hidup D.L. Moody adalah satu contoh bagi semua hamba Tuhan. Karena sampai mati dia mempunyai satu janji kepada diri, setiap hari tidak memberitahu Yesus kepada satu orang, malamnya tidak mau tidur. Dia berjanji kepada diri sendiri, jikalau satu hari ini saya belum bicara tentang Yesus kepada satu orang, saya tidak akan tidur. Pada satu hari dia sudah tidur nyenyak, mendadak bangun, sadar, hari ini saya belum bicara tentang Yesus. Bagaimana? Lalu dia cepat-cepat seolah-olah dituntut oleh Roh Kudus, tidak boleh tidur. Dia bangun, sisir rambut, pakai pakaian, lalu dia buka pintu, dia keluar. Di kota Chicago tengah-tengah malam, hampir jam 2, dia berjalan. Tuhan, saya hari ini belum bicara tentang Yesus kepada orang, dan sekarang malam-malam sudah tidak ada orangnya. Bagaimana? Saya mau bicara sama siapa? Saya tidak berani tidur. Dia berjalan. Akhirnya ketemu seorang yang jalannya begitu tidak stabil. Habis minum mabuk, minum arak yang banyak sekali, mabuk-mabuk, terpelintang sini sana di tengah jalan. Lalu dia mendekati dia dengan satu resiko, mungkin dipukul, mungkin dianiaya oleh orang yang besar itu. Dan dia mengabarkan Injil kepada dia, memberitakan Yesus kepada dia, dan akhirnya orang itu mau berdoa dengan dia. Baru dia pulang tidur, dan malam itu tidur paling nyenyak. Saudara-saudara, pada waktu D.L. Moody memulai pekerjaan, dia tahu dia tidak layak karena dia tidak mempunyai pengetahuan yang banyak. Maka dia hanya kumpulkan anak-anak remaja, anak-anak kecil, dan barang siapa yang bisa menaklukkan anak remaja, seumur hidup dia menjadi hamba Tuhan yang baik. Saudara-saudara, selama 40 tahun lebih saya menilai orang-orang yang tidak memperhatikan anak kecil, tidak memperhatikan remaja. Mereka hanya berkhotbah kepada orang dewasa saja. Susah menjadi hamba Tuhan yang diurapi besar-besaran. Jadi berapa banyak orang yang menjadi hamba Tuhan yang sangat berkuasa dan sangat sukses adalah dari masa muda mereka memperhatikan akan anak-anak remaja. Saudara-saudara, D.L. Moody satu kali sesudah khotbah selesai, maka seorang profesor retorika, seorang ahli grammar, seorang sastrawan datang kepada dia, mengatakan, "Your preaching is pretty good, but did you know that you had already made 28 mistakes in grammar in your sermon?" Tahu tidak, tadi kau berkhotbah sudah bersalah 28 kali grammar di dalam khotbahmu. Engkau masih berani khotbah terus begini? Saudara-saudara, kalau engkau jawabnya bagaimana? Yang penting firman Tuhan, jangan gitu-gitu ya. Penting perhatikan apa yang Tuhan katakan kepadamu. Grammar itu tidak penting, begitu. Moody pinter sekali. Dia menjawab,
Is it only 28? I think must be more than that. Masa cuma 28? Pasti lebih banyak dari itu. Lalu disambung dengan kalimat, I have done my best. What about you? Saya orang tidak pintar, tapi saya sudah kerjakan sebaik-baiknya. Bagaimana dengan orang itu? Disitulah Roh Kudus bekerja melalui dia. Saudara-saudara, jangan selalu membela diri. Mengakulah kita lemah, mengakulah kita kurang, mengakulah kita hina. Tetapi orang kurang mengerjakan seluruhnya dengan niatnya, motivasinya, hatinya, pengabdian mutlak. Dia akan menaklukkan dunia. Tapi mereka yang pintar-pintar tapi tidak rela bekerja dengan sungguh-sungguh akan dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu Moody dipanggil untuk mengadakan khotbah di London, wah dia gemetar bukan main. Dia mengatakan kota London adalah kota yang paling penting di dalam dunia bahasa Inggris. Dan kota London ada begitu banyak orang yang terpintar sekali di dalam dunia bahasa Inggris dan di dalam seluruh dunia. Abad ke-19, Inggris merupakan kerajaan yang paling kuat dengan militer yang paling besar, dengan armada laut yang paling perkasa di seluruh dunia. Dan dia pergi. Dia tahu di Inggris banyak orang pintar. Bahkan ada seorang pendeta yang khotbahnya dah habis-habis, yang disebut sebagai the prince of the preacher, yaitu sejaman dengan dia, seorang bernama Spurgeon. Dan pada zaman Spurgeon hidup di dalam dunia, masih ada dua pentafsir kitab suci yang terbesar, yaitu Campbell Morgan dan F.P. Mayer, yang sejaman dan berada di kota London. Lalu saya diundang ke situ. Bagaimana ya? Saya kan seorang biasa, hanya dari Amerika saja. Sekarang diundang ke Inggris. Tapi dia mengatakan, Tuhan beri kekuatan kepada saya. Saya pergi. Lalu dia pergi ke London. Naik kapal dari Amerika ke Inggris. Itu perlu waktu banyak sekali. Bukan seperti sekarang Concorde 3 jam setengah atau Boeing 747 8 jam, 7 jam setengah sudah sampai. Dia berhari-hari di dalam kapal mempersiapkan diri dengan gentar sampai di London. Di London begitu banyak orang mendengarkan khotbah dia. Boleh dikatakan dia bisa bersaing dengan Spurgeon di situ. Cuma Spurgeon khotbahnya lebih teliti, exegesisnya lebih mendalam, pengertian lebih tinggi daripada dia. Dan dia seorang sederhana. Siapa tahu satu hari seorang berkata kepada dia, you diundang untuk beri khotbah di Cambridge University. Dia bilang, apa-apaan ini ya? Moody masuk Cambridge, khotbah sama di Oxford, Cambridge. Ini dua universitas terkemuka di dunia. Maka malam itu dia berdoa, Tuhan, gua ini cuma Moody loh. Nah, lalu mesti masuk ke dalam universitas yang begitu tinggi bagaimana? Dia persiapkan khotbah sedalam mungkin seadanya. Dia keluarkan semua pengetahuan yang pernah dia pelajari supaya tidak dihina oleh orang pintar. Saudara-saudara, lalu dia pergi berkhotbah. Sampai di dalam aula dari universitas terkenal itu, dia khotbah dengan bahasa sebaik mungkin. Jangan-jangan nanti ada orang bilang, did you know you have already made 280 times of mistakes in grammar? Nah, ini semua orang pintar. Tapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Tidak ada orang reaksi. Sudah khotbah, dingin aja. Ada yang ngantuk, ada yang tidak peduli, ada yang begitu. Karena mereka semua lebih pintar dari dia. Kalau dia mau mempermainkan kepintaran, kalah sama semua. Ya mereka bilang, apa yang bicara kita sudah tahu semua. Nah, kita bukan mau you datang khotbah di sini. Sore itu ada seorang datang kepada dia. Moody, yang kita perlu bukan pengetahuanmu. Yang kita perlu adalah you khotbahlah dengan kuasa Tuhan. Sederhana silakan. Tapi kita perlu urapan Tuhan atasmu. Dengan sejujurnya katakan apa yang ada padamu. Khotbahkan. Dia minta pengampunan Tuhan. Tuhan, saya datang di sini bukan mempamerkan pinterku. Saya datang di sini bukan bersaing dengan orang yang berada di dalam dunia intelektual cendekiawan yang begitu tinggi. Saya akan berkhotbah seperti biasa. Dia berdoa. Lalu sesudah dia khotbah lagi, dia menantang mereka dengan Injil yang sederhana, dengan hati yang sungguh-sungguh berapi-api seperti biasa. Selesai itu dia memanggil, bertobatlah engkau, menerima Tuhan Yesus, masuk maju ke depan. Dia menjadi orang yang seperti sedia kala di Amerika, orang biasa. Dia berkhotbah dengan gaya dia sendiri. Dan banyak profesor, banyak doktor, banyak orang yang hebat
di dalam pimpinan kaum cendekiawan, maju ke depan, menangis dan menerima Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di sini saya menekankan kepada saudara, yang penting bukan apa yang kau katakan saja, itu penting sekali. Tetapi siapa yang berkata, itu lebih ditekankan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan bukan memerlukan orang-orang yang mempunyai kelebihan, tapi Tuhan justru memakai orang-orang yang kekurangan, ditambah dengan urapan, didampingi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga anugerah Tuhan menjadi nyata dan sempurna di dalam diri manusia yang lemah. Nah, saudara-saudara, Yesus Kristus datang ke dalam dunia demikian juga. Dia datang ke dalam dunia tidak dilahirkan di istana, tetapi di palungan. Yesus datang ke dalam dunia, dia tidak berbicara dengan suara yang hebat, dengan kalimat-kalimat yang paling sulit. Dia pakai perumpamaan-perumpamaan yang paling sederhana. Tapi di dalamnya ada urapan, di dalamnya ada sesuatu pendampingan, di dalam ada sesuatu bijaksana yang tidak mungkin terlampaui, yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, dari sini saya minta saudara perhatikan, siapakah yang berbicara? Tuhan berbicara kepada manusia melalui siapa? Melalui Kristus. Siapakah Kristus? Dia adalah anak Allah. Dia adalah pencipta. Dia adalah pencermin firman. Dia adalah pengwahyu. Dan dia adalah penopang dunia. Dia adalah pewaris segala sesuatu. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu sebab gereja kalau tidak mementingkan perkataan-perkataan yang Tuhan berikan kepada kita melalui Kristus, dan gereja kalau tidak mengerti siapa Kristus di belakang perkataan-perkataan yang dikatakan kepada kita, gereja akan menjadi satu komunitas yang kosong belaka, yang sangat kasihan adanya. Mengapakah begitu banyak orang doktor teologi tapi tidak bisa memimpin gereja dengan baik? Mengapa begitu banyak orang yang mempunyai pengertian yang luar biasa, gerejanya kosong belaka? Engkau pergi ke Eropa, engkau pergi ke Amerika, engkau melihat banyak gedung yang bagus, hanya cukup untuk diambil foto saja. Engkau melihat banyak retorika yang bagus, hanya untuk dibaca dan dipelajari sastra saja. Yang berada di dalam adalah pengertian-pengertian yang secara logika benar. Yang kurang dan tidak ada di dalam ada urapan kuasa Roh Kudus. Dan saudara sudah bicara sampai di sini, saya minta saudara perhatikan, justru di timur banyak orang yang rasa sudah ada urapan Roh Kudus. Sebenarnya itu adalah semacam imitasi, bukan sesuatu yang sesungguhnya. Karena Roh Kudus memimpin gereja ke dalam kebenaran. Tapi gereja yang katanya mempunyai Roh Kudus, berkecimpung di dalam kebaktian 10-20 tahun di situ, belum mengerti apa-apa. Nah, inilah satu hal yang membuat kita gelisah. Gereja harus menuju kemana? Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat-ayat yang kita baca, kita melihat Kristus berbicara karena siapa dia? Dia adalah Tuhan Allah. Siapa dia? Dia adalah anak Allah yang tunggal. Maka di dalam 7 kalimat mengenai kristologi di sini, saya membagi di dalam 3 kelompok. Nah, saudara-saudara, kelompok pertama adalah hubungan Kristus dengan alam semesta. Kelompok kedua adalah hubungan Kristus dengan Tuhan. Dan kelompok ketiga adalah hubungan Kristus dengan gereja. Nah, saudara-saudara, saya akan mengulangi lagi dengan kalimat-kalimat ini. Dia berbicara melalui anaknya itu sendiri, yang telah dia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, dia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Di dalam ke-7 kalimat ini kita mengkelompokkan Kristus menjadi sesuatu oknum pribadi yang unik, karena dia mempunyai tugas, dia mempunyai status identitas yang berhubungan di dalam 3 kaitan. Pertama, Christ and cosmos. Kedua, Christ and God the Father. Dan ketiga, Christ and the church, the elects. Saudara-saudara, Kristus dan alam semesta, Kristus dan
Allah Bapa, Kristus, dan gereja yang dipilih. Saudara-saudara, hari ini kita mulai melihat tentang Kristus dan alam semesta. Di sini ada 3 kalimat. Kalimat pertama, dia ditetapkan untuk menjadi pewaris segala sesuatu. Kalimat kedua sambung, karena dia pernah dipakai untuk mencipta seluruh alam semesta. Dan kalimat ketiga, dengan kuasa yang penuh di dalam perintahnya, dia menopang alam semesta. Jadi di sini kita melihat Tuhan Yesus mempunyai kaitan dengan seluruh alam semesta di dalam 3 hal. Pertama adalah dia mencipta, kedua dia menopang, dan ketiga adalah dia mewarisi. Sekali lagi, Kristus pencipta alam semesta. Kedua, Kristus penopang alam semesta. Dan ketiga, Kristus pewaris alam semesta. Semua ikut saya. Kristus pertama, pencipta alam semesta semua. Kristus pencipta alam semesta. Kedua, Kristus penopang alam semesta. Dan ketiga, Kristus adalah pewaris alam semesta. Di dalam ketiga hal ini, kita melihat bentuk daripada kalimat-kalimat yang dipakai oleh penulis dari Ibrani ini di dalam urutan yang tidak sesuai dengan urutan sesungguhnya. Yaitu dia mulai mengatakan dia pewaris segala sesuatu. Baru dia pernah mencipta dunia ini, baru sedang menopang alam semesta dengan perintahnya yang penuh dengan kuasa. Di sini urutan ini adalah dari ketiga menjadi ke satu, baru kedua. Maka kita mengurut kembali siapakah Kristus. Kristus adalah pernah mencipta, sekarang sedang menopang, dan akhirnya akan mewaris. Nah, kalau dia pernah mencipta dan akan mewaris, berarti dia adalah berada di dalam seluruh proses kurun waktu. Dan saudara-saudara, Tuhan Allah pernah mencipta segala dunia melalui dia. Dan Tuhan akan memberikan segala warisan kepada dia. Dan dia sedang menopang segala sesuatu dengan kuasanya. Nah, di sini kristologi yang kita lihat pertama ada Christ and the cosmos. Nah, saya minta saudara perhatikan beberapa catatan. Pertama, daripada penciptaan sampai kepada konsumasi, daripada permulaan sampai akhir, ini adalah karya Kristus. Maka ini sesuai dengan seluruh kitab suci bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega. Nah, saudara-saudara, Kristus adalah Alfa dan Kristus adalah Omega. Karena tanpa Kristus tidak ada yang dicipta. Tanpa Kristus tidak ada yang digenapi. Sehingga the Alpha point is Jesus, and the Omega point is Jesus. Dengan pengertian daripada kedua titik ini, saudara mulai membuka seluruh wawasan yang luar biasa luasnya. Saudara-saudara, how big is your understanding of Christ? Berapa besarkah pengertian engkau tentang Kristus? Kristus bukan Santa Claus yang engkau doa minta uang, minta apa tuh dia kasih membagi-bagi. Kristus bukan hanya satu tabib, kalau engkau sakit minta dia sembuhkan, sesudah sembuh engkau lari. Saudara-saudara, Kristus adalah yang memulai sejarah dan yang mengakhiri sejarah. Kristus adalah mencipta segala sesuatu dan yang mewarisi segala sesuatu. Nah, saudara perhatikan, ini 2 poin adalah satu permulaan, satu adalah akhiran. Satu adalah titik penentu segala keberadaan. Satu adalah penentu segala kesempurnaan, dan segala sesuatu akhirnya akan berada di dalam klimaks pertemuan dengan Tuhan melalui Kristus. Saudara-saudara, di dalam jam-jam yang lampau saya berkata kepada saudara, hanya satu titik yang menggabungkan kesementaraan dengan kekekalan. The contact point between the temporality and eternity is the point of incarnation. Nah, saudara-saudara, melalui titik inkarnasi, maka kesementaraan boleh bertemu dengan kekekalan. Melalui inkarnasi,
kesementaraan boleh melihat tembus ke dalam kekekalan. Melalui inkarnasi, kekekalan boleh menyatakan diri sewujud-wujudnya kepada kesementaraan. Melalui titik kontak point ini kita datang kepada Tuhan. Melalui Yesus kita kembali kepada Tuhan. Tapi poin ini adalah poin yang berada di dalam sejarah. Sedangkan dua poin yang tadi kita katakan adalah poin yang memulai sejarah dan yang mengakhiri sejarah. Nah saudara-saudara, sekarang saya mau menjelaskan kedua poin ini. Poin pertama adalah poin alfa. Poin alfa berarti titik permulaan dari segala sesuatu. Nah saudara-saudara perhatikan, jikalau engkau tidak percaya alam semesta ada permulaannya, maka engkau hidup di dalam agnostisisme. Jadi dunia dari mana? Tidak tahu. Pokoknya begini, hidup semacam itu, hidup seperti binatang. Saudara-saudara, tanya anjing, dunia dari mana? Tidak peduli dia tidak tahu. Tanya kucing, dunia kok jadi begini? Memang begini. Lalu dulunya apa? Tidak tahu. Karena dia cuma tahu sekarang, tidak tahu menelusur sampai akhir. Permulaan. Juga tidak mungkin membayangkan besok akan klimaksnya ke bar mana. Di dalam konsep mereka hanya konsep kesementaraan saja. Manusia disebut manusia karena manusia dicipta menurut peta dan teladan Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah adalah Tuhan yang dari kekal sampai kekal. Maka bayang-bayang kekekalan itu berada di konsep manusia. Manusia bisa membayangkan loncat keluar dari kesementaraan lalu menelusur ke belakang, itu namanya dulu. Menelusur ke depan, itu namanya akan datang. Maka jiwa kita kalau melihat ke belakang, kita bertemu dengan sejarah. Jiwa kita kalau menengadah ke depan, kita menemukan yang disebut sebagai eschatological understanding of future. Jadi saudara, di sini kita melihat sejarah dan pengharapan menjadikan arti hidup kita lebih bermakna. Saudara-saudara, orang yang tidak belajar sejarah tidak ada kedalaman identitas yang mengerti siapa dia. Itu sebab setiap pelajaran di dalam setiap pendidikan harus tekankan pentingnya sejarah untuk pembentukan identitas. Orang yang tidak ada identitas adalah karena dia tidak pernah telusuri akar dia dulu itu di mana. Nah di sini kita melihat orang Kristen adalah satu-satunya macam yang mempunyai pengertian lebih daripada semua agama yang lain tentang dunia ini berasal dari mana dan dunia ini akan menuju kemana. Nah saudara, pengertian semacam ini memberikan sekuritas, memberikan semacam jaminan, ketenangan, kestabilan. Kita hidup di dalam proses sejarah dan kita tidak gampang digoncangkan. Nah saudara-saudara, ini penting sekali. Maka di sini kalau ini dikaitkan dengan filsafat daripada Aristoteles mengatakan segala sesuatu mempunyai 4 penyebabnya. Dan sekarang saya hanya poin 2 saja. Satu adalah satu penyebab yang menjadi permulaan. Dan satu adalah penyebab yang menuju kepada sasaran. Jadi penyebab permulaan dan penyebab kepada sasaran mengakibatkan ini sedang dibentuk prosesnya untuk menjadi sesuatu. Nah saudara-saudara, dengan adanya final cause, maka hari depan dibentuk. Dengan adanya cause dari pertama itu, maka kita tahu dia punya identitas. Nah orang Kristen mengenal Kristus. Kita mengenal Kristus sebagai yang alfa. Kita mengenal Kristus sebagai yang omega. Nah saudara-saudara, perbedaan antara teis dan ateis adalah interpretasi tentang kosmos. Saudara-saudara, maksudnya bagaimana melihat dunia ini? Orang ateis mengatakan dunia ini ya ini dunia ini. Dari mana? Dari sendiri. Kemana? Tidak tahu. Itu ateis. Tetapi seorang Kristen mengatakan dunia ini dicipta oleh Allah dengan bijaksana, dengan sistem, dengan segala organisatorisasi yang terwujud di dalam pembentukan segala sesuatu. Maka melalui dunia yang dicipta,
Kita melihat bijaksana surgawi. Kita melihat cara Tuhan bekerja luar biasa. Kita melihat segala sesuatu terbentuk dengan ajaib sekali. Karena kita mengatakan ada satu cause, the first cause. Dan bukan saja demikian, kita percaya juga dunia ini bukan membabi buta. Pergi terus entah kemana. Indonesia bukan pergi kemana. Pasti ada sesuatu tujuan yang ingin dicapai. Sekarang sedang mengaktualisasi melalui suara MPR, melalui suara sesuatu hati nurani yang selalu dipakai menjadi dasar daripada mendirikan penerbitan surat kabar. Nah saudara-saudara, amanat hati nurani rakyat. Hati nurani berkata lebih daripada orang-orang yang mempertahankan status quo dan sebagainya. Ini semua kalimat merupakan sesuatu pencerminan daripada satu faktor di dalam filsafat Hegel disebut sebagai the actualization of the absolute Geist. Tapi kita tidak terima interpretasi dia. Kita percaya Tuhan menetapkan sesuatu sasaran bagi segala sesuatu. Nah saudara-saudara, orang-orang yang percaya ada ciptaan, mereka harus terima Allah itu alpha point. Orang yang percaya ada teleologi, telos, itu istilah T-E-L-O-S. Di dalam bahasa Greka berarti ada tujuan, ada makna terakhir, ada sesuatu sasaran yang dicapai. Itu adalah teleologi. Orang yang percaya ada sasaran terakhir, dia percaya Tuhan yang mencipta sekaligus adalah Tuhan yang berencana. Dan Tuhan yang mempunyai makna, maksud yang tertinggi sesuai kehendak dan bijaksana dan kedaulatan dia sendiri. Nah saudara-saudara, di sini perbedaan menjadi besar sekali seorang teis dan seorang ateis. Seorang ateis harus mempunyai iman kepercayaan kepada hal-hal yang tidak logika, tetapi mereka mati-matian mempertahankan hal yang tidak logika. Saya tidak pernah khawatir kalau ada semacam ilmu, ada semacam ideologi bisa menghancurkan kekristenan. Tidak ada. Semua sistem dan teori yang melawan Tuhan mengandung dua hal di dalam diri sendiri yang mereka tidak sadar. Sekali lagi, any system, any ideology, any ism contains two things in themselves that they do not conscious. Pertama, yaitu self-defeating factor. Faktor yang menentang sendiri. Jadi silakan jadi ateis, silakan jadi evolusionis, silakan jadi orang yang melawan Tuhan. Silakan kalau engkau memegang satu teori, satu filsafat untuk melawan Tuhan. Di dalam teori itu pasti ada faktor-faktor saling menentang diri yang sekarang belum muncul. Kedua, faktor bom waktu yang tersimpan tanpa kelihatan. Jadi semua sistem, semua teori, semua ideologi yang melawan Tuhan pada satu hari akan meledak dan menghancurkan diri yang sementara kita tidak lihat. Nah saudara-saudara, hanyalah yang diberi dari Tuhan, hanyalah yang taat kepada Tuhan di dalam Kristus yang berbicara, menemukan kesempurnaan yang mutlak dan tidak ada self-defeating factor dan tidak ada time bomb. Saudara-saudara, saat Tuhan Yesus datang kembali, seluruhnya akan menjadi sempurna karena dia pengwaris. Nah saudara-saudara, penulis daripada Ibrani mengatakan dia pengwaris segala sesuatu karena dia pernah dipakai Tuhan untuk menciptakan segala sesuatu. Nah di sini kita melihat ini satu sinkronisasi, satu harmonisasi yang luar biasa. Siapa ke Kristus? Kristus penyebab segala sesuatu berada. Dan akhirnya Kristus penerima segala sesuatu yang berada. Jadi ini begitu indah adanya. Saudara-saudara, mengapa kita katakan kitab suci sudah selesai? Mengapa kita tidak terima orang-orang radikal yang mengatakan Tuhan masih bicara kepada dia dan dia seolah-olah seperti nabi-nabi menerima wahyu dari Tuhan Allah? Karena itu sangat membahayakan sistem kesempurnaan firman Tuhan, sehingga bisa menjadikan gereja tidak lagi secara utuh berdiri di atas fondasi Tuhan. Saudara-saudara, karena ini sudah komplit, maka kita mengetahui kitab suci telah memberikan pertanggungjawaban dunia bagaimana dimulai dan memberikan tanggung jawab dunia bagaimana akhir, sehingga sempurna sudah apa yang Tuhan mau kita tahu sudah diwahyukan kepada kita.
Nah saudara-saudara, dan titik permulaan alpha point, titik terakhir omega point. Itu sebab Yesus berkata, I am alpha, I am omega, I begin and I will accomplish everything. Titik permulaan adalah Kristus, titik terakhir adalah Kristus. Dan Tuhan Allah memakai Kristus mencipta segala sesuatu, dan segala sesuatu dicipta untuk Kristus. Nah ini adalah rahasia Tuhan. Mari kita akan membaca beberapa ayat yang penting sekali. Kita membaca dari Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Saya membaca 1 dan 2, semua membaca ayat yang ketiga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sekali lagi ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tiada ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini kalimat rumit sekali ya. Waktu saya masih muda saya pikir ini Yohanes pikun kali ya. Dia mungkin tulis Dia menjadikan segala sesuatu. Sudah dong, paling banyak tidak ada yang terkecuali. Sudah dong, yang lebih singkat. Kenapa dia harus tulis segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, ditambah lagi dari segala yang telah terjadi. Ini apa ini? Jadi tidak ada sesuatu yang jadi bukan melalui Dia, dan semua yang terjadi harus dari Dia, dan Dia ini bukan dijadikan artinya. Nah ini kalimat penting karena abad pertama, pada akhir-akhir abad timbul sesuatu ajaran yang namanya Gnosticism. Gnosticism. Saudara-saudara, Gnosticism mengatakan Allah tidak menciptakan dunia. Apa sebab? Karena materi itu terlalu jahat, sehingga kalau Allah menciptakan dunia materi, berarti Allah mempunyai motivasi yang jahat. Sedangkan materi itu kalau jahat, kalau demikian Kristus datang ke dalam dunia bersalut dengan tubuh yang bermateri, berartikah Dia bersatu dengan kejahatan? Nah ini bahaya sekali. Maka di sini Yohanes mengatakan Dia menciptakan akan segala sesuatu, dan tidak ada satu yang tidak dicipta oleh Dia daripada semua yang sudah dijadikan. Berarti Tuhan mencipta segala sesuatu melalui Kristus. Tetapi berlainan dengan Gnosticism yang mengatakan Tuhan menciptakan dulu Kristus, lalu melalui Kristus menciptakan segala sesuatu. Kalau Kristus menciptakan segala sesuatu, tapi Dia sendiri terlebih dahulu diciptakan oleh Tuhan Allah, bukankah Tuhan telah mencipta Dia untuk mencipta segala sesuatu? Maka ayat yang terakhir, kalimat yang terakhir dari ayat 3 sangat penting, tidak bisa dikurangkan. Apa sebab? Allah bukan menciptakan Kristus lalu melalui ciptakan Kristus ini untuk menciptakan yang lain. Kalau demikian, yang lain ciptaan Kristus, tapi Kristus ciptaan Allah. Nah ini yang diajarkan oleh Witness Lee pada tahun 68. Nah akhirnya mengakibatkan perpecahan gereja di Hong Kong yang besar. Dan tua-tua mereka datang kepada saya karena mereka sudah menjadi dua. Kalau Kristus ciptaan, engkau tidak boleh berbakti kepada Dia. Kalau Kristus ciptaan, Dia tidak berhak menerima kita beribadah kepada Dia. Saudara-saudara, Kristus kalau ciptaan, ini ajaran sama dengan Gnosticism. Nah saudara-saudara sekalian, maka ayat yang ketiga, bagian terakhir ini, Dia adalah yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu, tidak ada yang tidak diciptakan Dia daripada yang dijadikan. Kalau Dia sendiri dijadikan, kalau lalu Dia dijadikan oleh Dia sendiri, ini tidak mungkin. Maka Tuhan telah memakai ayat ini mentegakkan ajaran ortodoks yang tidak boleh ditawar. Kristus bukan diciptakan. Nah saudara-saudara, Kristus adalah sang pencipta, mencipta segala sesuatu. Ini ayat yang penting sekali. Kita membaca lagi Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Kita membaca bersama-sama. Saya membaca satu kali dulu, saudara membaca bersama-sama mengikuti saya. Karena di dalam Dialah
telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan apa? Ini satu istilah yang penting. Dicipta oleh Dia dan untuk Dia. Saudara-saudara, mari kita kenal Kristus kita. Bukan hanya waktu kita perlu kita berdoa kepada Dia. Dia sang pencipta dan sang menerima ciptaan. Everything is created by Him, through Him, and for Him. Di dalam waktu Roma 13 ayat terakhir saya berkhotbah 4 kali tentang segala sesuatu dari Dia dan bersandar kepada Dia dan akhirnya untuk Dia. Nah, ini ayat yang penting. Kolose 1:16 semua membaca. 1, 2, 3. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi dan kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, saudara-saudara, diciptakan oleh Dia sumber dan dicipta untuk Dia tujuan. Kalau saudara betul-betul mengerti kalimat ini, maka engkau mengaku engkau ciptaan Kristus. Lalu saya mau tanya, hidupmu untuk apa? Untuk uang? Hidupmu untuk apa? Untuk istri? Hidupmu untuk suami? Hidupmu adalah untuk Kristus. Nah, Paulus mengerti dengan jelas, I live is Christ. Aku hidup adalah Kristus. Aku hidup bagi Kristus. Kita melayani untuk Kristus. Kita akhirnya akan menuju kepada Kristus. Dicipta oleh Dia dan dicipta untuk Dia. Dicipta melalui Dia dan dicipta bagi Dia. For Christ. For Christ. For Christ as the purpose. Saudara-saudara, saya hidup untuk siapa? Untuk Kristus. Karena apa? Karena dicipta oleh Kristus. Nah, di sini kita melihat tidak ada yang terkecuali. Karena di Kolose lebih jelas daripada Yohanes pasal 1. Yohanes mengatakan segala sesuatu dicipta oleh Dia. Kolose mengatakan baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi termasuk malaikat. Malaikat pun yang tidak kelihatan itu bukan materi yang dicipta, tetapi yang rohani, yang invisible, yang tidak bisa lihat. Semua pun ciptaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Yesus Kristus menjadi yang dipakai sebagai pencipta. Yesus Kristus yang ditunjuk sebagai penerima segala ciptaan. Jikalau agama-agama lain hanya mengerti Allah mencipta segala sesuatu, segala sesuatu dicipta oleh Allah, maka kekristenan mengatakan Allah mencipta segala sesuatu di dalam diri Kristus, dan segala sesuatu dicipta akhirnya bagi Kristus. Di sini alpha point, omega point menjadi jelas sekali. Di antara kedua poin ini ada satu garis. Ini namanya satu garis sejarah, garis prosedur daripada kurun waktu. Saudara-saudara, kronologis berada di dalam kronos. Kronos berada di rencana Tuhan, dan kronos telah menjadi sesuatu garis di mana mula daripada ciptaan Tuhan sampai pada kehendak Tuhan terjadi. Ini dipaparkan menjadi satu garis yang kualitasnya lain dengan kekekalan. We never compare, and it's not identical, and there's not same quality between history, temporality, time, process, and eternity. Kekekalan milik Tuhan. Kekekalan ada bayang-bayangnya diam diri manusia, karena kita dicipta menurut peta teladan Tuhan Allah. Kekekalan menciptakan kesementaran. Kesementaran untuk kekekalan. Dan permulaan kesementaran, the starting point of time, dan titik akhir kesementaran, the ending point of history. Ini dua adalah Christ. Yesus Alpha, Yesus Omega. Waktu kita melihat kristologi, mari kita melihat dengan jelas sekali Kristus yang adalah titik permulaan mencipta segala sesuatu. Dia sendiri tidak dicipta.
Kristus yang adalah titik akhir. Dia adalah yang mengakhiri, menyempurnakan segala sesuatu. Dia sendiri adalah Allah sendiri. Dan di tengah-tengah poin-poin yang menjadikan proses ini begitu panjang, ada titik lagi di tengah. Tengah itu disebut the incarnation point. Incarnation point in the midst, inside the line of a starting point and the ending point. Itu adalah pusat sejarah. Nah, saudara-saudara, saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang lebar. Saya akan menyinggung beberapa kalimat. Yang suka studi, baca buku lebih banyak, tapi carilah buku yang bermakna. Saudara-saudara, di dalam seorang yang bernama Pierre, bukan Pierre Cardin, tapi Pierre Teilhard de Chardin, orang Prancis yang pernah mengikuti satu kelompok ekspedisi untuk menyelidiki akan hal-hal purbakala di Zhoukou-Dian di Beijing, dekat Pekin itu. Akhirnya katanya menemukan orang-orang purbakala yang disebut Beijing Yuanren, saudara-saudara, yang sekarang sudah kehilangan, sudah kira-kira 50 lebih tahun hilang. Pada waktu itu Kuomintang melarikan diri ke Taiwan, itu tulang-tulang purbakala itu dibawa, akhirnya entah hilang di mana, terus tidak ada kabar. Pemerintahan Tiongkok menulis surat ke seluruh dunia untuk minta siapa yang bisa menemukan itu silakan kembali. Selama 50 tahun yang ditulis surat kembali itu ratusan ribu. Ada yang mengirim botol Coca-Cola pulang, ada yang mengirim akan tulang palsu pulang, menjadi ketertawaan. Nah, saudara-saudara, ini Pierre Teilhard de Chardin ada seorang pastor Katolik. Pastor Katolik yang salah satu cendekiawan yang terbesar di dalam abad ke-20 ini. Dia menyatakan bahwa dunia ada satu pengharapan, yaitu Kristus adalah omega point. Jadi seluruh alam semesta, seluruh dunia, pengharapan adalah menuju kepada Kristus. Jadi dia sendiri percaya evolusi. Nah, ini pastor Katolik yang percaya evolusi tidak berani mencetak bukunya, artikelnya, disertasinya, dan semua argumennya tentang kepercayaan itu, karena dia tahu akan dilawan mati-matian. Maka dia berkata kepada kawannya, setelah saya mati baru cetak bukuku. Nah, saudara-saudara, heran sekali. Setelah dia meninggal dunia, maka waktu artikel dan dokumen yang ditinggalkan dicetak, langsung mendapat penyambutan yang luar biasa dari orang-orang intelektual, baik non-Kristen maupun Kristen. Karena selama ini Tuhan menciptakan segala sesuatu sulit dimengerti oleh cendekiawan. Lalu evolusi terlalu gampang diterima oleh cendekiawan. Namun evolusi menimbulkan konsep untuk mendorong kolonialisme, imperialisme juga tidak bisa ditolak. Karena the fittest of the survival, barang siapa yang hebat dia bertahan, yang lemah akan dikucilkan dari sejarah, mengakibatkan ketidakadilan terhadap mereka yang lemah. Dan didukung oleh evolusi, diterima oleh komunisme, dan dijadikan sesuatu filsafat dasar daripada ateisme. Ini menjadikan moral world mendapatkan ancaman yang besar sekali. Itu juga. Maka sebab itu maka mereka berusaha menggabungkan. Cara merekonsiliasi yang terbaik adalah terima ajaran dari Pierre Teilhard de Chardin. Dan kalau terima itu, maka berarti kita harus terima theistic evolution. Yang disebut theistic evolution, Tuhan yang mengatur proses evolusi. Jadi tidak usah anggap kalau percaya evolusi tidak bisa jadi orang Kristen. Tidak usah mati-matian mempertahankan jadi orang Kristen, tidak usah jadi orang yang percaya evolusionis. Nah, saudara-saudara, kita tidak belajar terus mendalam di situ. Sekarang saya kembali. Menurut Pierre Teilhard de Chardin, maka Christ is the omega point. Christ is the final point. Seluruh dunia menuju kepada Kristus yang menjadi sasaran terakhir. Saudara-saudara, Kristus seperti matahari. Dan bunga matahari itu dengan sendirinya suka melihat matahari. Saudara mau tahu bunga matahari? Ya, itu memperas bijinya, mendapatkan minyak. Itu minyak lebih baik dari minyak babi pasti.
Saudara-saudara, itu kolesterolnya sedikit sekali. Nah, bunga matahari mempunyai satu sifat yang lain dengan semua bunga. Semua bunga, gua ini bunga, ya gini. Bunga ya itu bunga. Bunga apa? Bunga cantik tapi kaku. Seperti perempuan yang cantik tapi kaku. Itu begitu, saudara-saudara. Tapi bunga matahari tidak kaku. Dia mempunyai satu kelembutan. Untuk apa? Hanya menghadap matahari. Jadi kalau pagi-pagi matahari dari timur, dia begini, lihat. Kalau siang dia gini. Kalau sore dia begini, ya. Dia bunga matahari, bukan dia matahari. Dia paling menghadap matahari. Tunduk hanya kepada matahari, tidak yang lain. Ini namanya bunga matahari. Nah, saudara-saudara, demikianlah di mana Kristus akan muncul. Di situ seluruh umat manusia menuju ke situ. Itu namanya Omega Point. Jadi Pure Taylor the Shadang berusaha membawa seluruh kebudayaan manusia menuju kepada sesuatu sasaran yang sangat memberikan optimisme menuju kepada Kristus sebagai titik terakhir. Nah, saudara-saudara, deist yang disebut deist, saya tidak mengajar di sini, yang mulai dari Herbert of Cherbury di Inggris, lalu melanda dan meluas kepada Perancis, lalu ke Jerman, lalu menjadi satu arus yang paling penting sebelum Perancis berevolusi pada abad ke-18. Dan deisme telah masuk ke dalam orang-orang yang paling penting, termasuk Thomas Jefferson dan bapak-bapak yang mendirikan negara United States di Amerika. Saudara-saudara, mereka percaya man are created equal. Created. Mereka percaya Allah itu alpha point. Allah yang mencipta. Dan Till Shadang mengatakan Allah Omega Point. Tapi di sini 2000 tahun yang lalu Ibrani mengatakan Allah adalah Omega Point, Allah ada Alpha Point melalui Kristus. Berapa besar kitab suci? Saya sulit mengatakan semua cendekiawan pikirannya seluruhnya segudang dikumpulkan, hanya ketemu satu poin saja. Silakan hebat, bergelar doktor berpuluh-puluh, berpengalaman begitu besar. Kitab suci 2000 tahun yang sudah mengatakan lebih teliti dan lebih akurat. Christ as the Alpha Point, Christ as the Omega Point, Christ as the Creator, Christ as the Accomplisher. Saudara-saudara, dia yang mulai dan dia juga yang akan akhiri. Dia yang mencipta dan dia juga yang akan mewarisi. Saudara-saudara, dunia dicipta untuk siapa sih? Dicipta oleh Kristus. Dunia dicipta untuk siapa? Untuk Kristus. Dan oleh Kristus dan juga untuk Kristus. Di tengah-tengahnya dunia ini kok bisa berada terus? Dunia berada terus dengan apa sih? Dengan melalui penopangan kuasa Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau mau menopang harus mempunyai kekuatan lebih besar daripada ini. Kalau kitab suci ini yang berat karena kertasnya begitu tipis tapi begitu baik, dibungkus dengan kulit yang sangat baik mutunya. Ini kalau ini 2 kilo, maka kekuatan saya bisa menunjang harus lebih dari 2 kilo, betul? Bukan saja demikian, saya harus cari tempat yang betul baru bisa menopang. Kalau tidak jatuh kemana saja jatuh, kecuali mendapatkan poros tengah baru bisa berdiri baik. Nah, saudara-saudara, di sini mendapatkan itu standpoint to support. Itu yang betul-betul poros tengah alam semesta itu siapa? Poros tengah alam semesta adalah Kristus. Nah, saudara, perhatikan. Starting point, ending point, supporting point. Nah, di sini dengan apa? Dengan perintahnya yang penuh dengan kuasa. Dia senantiasa menopang. Kalau saudara mempelajari mitologi daripada orang Greka, engkau melihat ada seorang yang gede, spirnya, mangganya, semangkanya sebadan kok, gitu ya. Kalau dia begini bungkuk, sudah bungkuk. Belakangnya itu seluruh bumi. Dia yang mengangkat bumi. Itu namanya Atlas. Jadi kalau saudara sekarang beli buku Atlas, berarti mengetahui seluruh bumi. Itu dewa Atlas adalah yang menopang dunia. Sudah menopang dunia terlalu berat, dia tidak bisa jalan. Nah, saudara-saudara, Kristus bukan demikian. Kristus menopang seluruh alam semesta. Dan dia yang mengakibatkan semua itu berjalan. Saudara-saudara, yang menyelidiki visio
pelajaran itu namanya fisiologi, ya. Yang menyelidiki pelajaran itu namanya psikologi. Yang menyelidiki pelajaran itu namanya gampang kok, ikut aja logi saudara. Biologi, ya toh? Yang menyelidiki akan pelajaran itu namanya ekologi. Yang menyelidiki akan hal-hal yang lain, logi. Berarti di dalam satu bidang ada loginya. Di dalam bidang lain ada loginya. Di dalam bidang lain ada loginya. Biologi, psikologi, fisiologi, filologi, patologi. Orang Greka sudah mempunyai satu kesadaran. Tidak ada yang tidak ada logikanya. Segala sesuatu ada logi. Logi itu siapa? Logos. Siapa itu? Kristus. Jadi sudah jelas. Di dalam dunia ada prinsip-prinsip. Karena apa? Kristus menciptakan dunia dengan prinsip. Heran ya, ini bangunan kok bisa begitu ya. Mangkok yang terbesar di seluruh daerah sini. Saudara-saudara, ini mangkok kok bisa ya. Di pinggiran situ tidak ada loh. Saudara, tempat dudukmu itu bawahnya itu tidak ada cakaknya. Ya, jadi engkau gantung separuh di situ. Ini yang di sana. Yang di atas itu. Ya, kalau gempa bumi paling bahaya di situ. Ya, nah, saudara-saudara, jadi engkau bawahnya tidak ada tiang. Kok bisa ya? Ini bangunan didirikan kira-kira 35 tahun yang lalu. Waktu didirikan itu orang pertama di Indonesia yang bikin ini dengan AC itu pikiran yang luar biasa. Wih, akhirnya paling banyak dipakai GRII. Nah, saudara-saudara, nah ini ada apa? Ada sesuatu dalil di dalamnya. Kenapa bangunnya begini? Kenapa tidak jatuh? Ada logikanya, ada cara-caranya, ada aturan mainnya, ada prinsipnya. Prinsip itu disebut logika. Logi in architecture. Saudara-saudara, di dalam tubuh kita ada cara mainnya. Itu yang menetapkan prinsip. Sehingga semua begitu cara main dengan begitu bagus dan harmonis. Itu siapa? Yang menentukan Kristus. Jadi mari kita mengerti istilah logi adalah Kristus. Maka psikologi berarti through Christ you understand the law of your soul. Pathology, according to the rule of Jesus Christ, you know about all the things of the medicine to heal your body. Biology, according to the rule of Christ, you understand how animal was created. Ini arti ayat ini. Jadi tidak ada ayat yang begitu pendek, mengandung arti begitu banyak. Dan bukan saja demikian, yang mencipta bukan ngawur, saudara-saudara. Bukan ngawur. Saudara kalau percaya ateis, saudara memerlukan iman lebih besar daripada percaya ateis. Saudara-saudara, bukan ngawur. Segala sesuatu tidak ngawur. Sebatang rambut aja, kalau dibesarkan 500.000 kali, engkau akan kaget. Strukturnya, bagaimana pembentuknya, seperti seorang bordir yang luar biasa telitinya. Tidak ngawur. Semua tidak ngawur. Yang paling ngawur yaitu gereja yang tidak mau belajar. Saudara-saudara, apa yang diciptakan Tuhan tidak ngawur. Ada prinsipnya. Apa yang dikatakan di sini ada prinsipnya. Bagaimana engkau bisa katakan saya juga diwahyukan Roh Kudus, tapi yang kau bahkan tidak karu-karuan. Inilah kitab suci yang tidak ada satu kalimat yang ngawur. Karena di dalam mempunyai pembentukan yang luar biasa dipimpin oleh Tuhan. Dan ada logi di dalam psiko, ada logi di dalam fisio, ada logi di dalam pato, ada logi di dalam eko, ada logi di dalam bio, ada logi di dalam zoologi, biologi, pathology, psychology, physiology. Berarti Christ is everywhere. Kristus berada di dalam segala bidang. Karena Allah pernah memakai dia menciptakan segala dunia. Nah, saudara-saudara, saya akan memberikan perhatian. Di sini kosmos tidak dipakai. Bukan menciptakan dunia kosmos, tapi adalah segala zaman. Yang dipakai dalam bahasa Greka lain dengan kosmos dunia yang dipakai. Dan kenapa diterjemahkan menjadi segala alam semesta? Mengapa dipakai?
dan di segala dunia, saudara-saudara. Di sini pakailah istilah yang majemuk, bukan singular, tapi plural, termasuk dunia alam semesta dicipta oleh Tuhan dan perkembangan seluruh proses zaman diatur dan ditopang oleh Kristus. Siapakah Kristus? Pencipta, penopang, dan akan menerima warisan. Saya kira ini 3 istilah pun kalau kita jelaskan lagi 3 jam masih belum cukup. Kristus terlalu besar. Mari kita membaca lagi ayat ini. Sementara kita akan berhenti sampai di sini dulu. Ibrani pasal 1 ayat yang kedua. Semua membaca bersama-sama. Maka pada zaman akhir Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Saudara-saudara, puji Tuhan, dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan menopang segala sesuatu. Saudara-saudara, tahu tidak, firman yang dikabarkan itu juga yang menopang engkau hidup. Tahu tidak, pengertian kepada Kristus yang hidup itu menjadikan engkau berarti hidup. Engkau hidup karena Kristus menjadikan engkau hidup. Engkau hidup karena Kristus menopang engkau hidup. Engkau hidup karena menuju kepada satu hari diwarisi oleh Kristus menjadi milik Dia untuk selama-lamanya. Itulah sebab jangan menghina hidupmu, jangan mengkutuk hidupmu. Bersyukurlah kalau Kristus sedang menopang kita. Saya percaya dengan gentar saya mempersiapkan firman setiap minggu. Dan dengan sungguh-sungguh saya percaya firman akan menjadi hidup kita berarti. Dan hidup kita berkemuliaan, berkehormatan. Untuk menuju kepada satu hari kita menjadi mempelai yang bersih, yang hormat, yang mulia. Boleh diterima oleh Tuhan Yesus sebagai miliknya yang kekal. Karena memang kita dicipta oleh Dia. Kita ditopang dengan kuasa Dia. Dan kita dicipta bagi Dia untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menopang kita hidup baik-baik sampai kita bertemu dengan Tuhan. Karena kita dicipta oleh Dia dan bagi Dia. Semua berdoa, semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Demikian besar adalah firman-Mu. Begitu dalam ada rencana dan segala firman yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kira Engkau menghancurkan kuasa iblis, menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah kami. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Engkau bekerja di dalam hati dan di dalam gereja kami. Berkatilah kami masing-masing sehingga kami boleh menjadi orang Kristen yang senantiasa mengerti dan sadar Kristus sang utama. Kristus juga yang akan mengakhiri segala sesuatu dengan penggenapan dan juga dengan sesuatu pengkutukan atau penghakiman bagi mereka yang melawan Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah menopang kami sampai hari ini. Pimpin kami supaya hidup kami berarti, bersasaran, bertujuan, hidup hanya untuk Kristus. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.